Assalamualaikum sahabat langit. Terima kasih sudah hadir, sudah menyempatkan waktu untuk menonton dan mendengarkan. Percayalah, kamu tidak sedang berada di video ini karena kebetulan. Yang tidak ada yang benar-benar kebetulan dalam hidup seorang hamba. Semuanya diatur, dihadirkan, dan dipertemukan oleh kehendak Allah. Termasuk kamu yang saat ini sedang duduk, mungkin memegang ponsel atau menatap layar sambil bertanya-tanya, apa maksud dari kalimat yang baru saja kamu baca? Sahabat langit, ada satu hal sederhana yang sering kita lakukan setiap hari, tapi justru di sanalah takdir kita banyak berubah tanpa kita sadari. Hal itu terjadi hanya dalam waktu 1 menit. Ya, 1 menit setelah sholat. 1 menit yang mungkin terlihat biasa, tapi ternyata sangat menentukan arah hidup kita. Coba bayangkan, kamu baru saja menunaikan sholat. Kamu menunduk mengucapkan salam ke kanan dan ke kiri. Lalu tanpa sadar tanganmu segera mengambil ponsel, atau mungkin kamu langsung berdiri, melangkah pergi karena merasa sudah selesai. Padahal, di detik itu, pintu langit masih terbuka. Malaikat belum pergi. Doa-doa masih menggantung di udara menunggu untuk diangkat. Tapi kamu sudah berpaling. 1 menit itu bisa jadi momen yang menentukan. Karena dalam waktu sesingkat itu, ada kesempatan luar biasa yang Allah berikan. Kesempatan yang bisa mengubah takdirmu tanpa kamu sadari. Banyak orang tidak tahu bahwa di antara salam dan aktivitas berikutnya, ada ruang hening yang sangat suci. Ruang di mana Allah menatap hambanya dengan penuh cinta, menunggu siapa yang akan memanggil namanya sekali lagi. Sahabat langit, mungkin selama ini kamu berdoa begitu keras. Kamu mohon agar rezekimu dibuka, agar penyakitmu sembuh, agar hatimu tenang. Tapi pernahkah kamu berpikir, mungkin doa-doa itu belum naik ke langit karena kamu terlalu cepat meninggalkan tempat terbaikmu bersujud. Bisa jadi yang Allah tunggu bukan doa panjang, bukan kalimat indah, tapi kesungguhan hatimu untuk tinggal sebentar. Karena saat itu, setelah sholat, ruhmu sedang bersih, hatimu masih lembut, dan tubuhmu masih diselimuti cahaya wudhu. Itulah saat terbaik untuk berbicara dengan Allah. Coba rasakan, ketika kamu benar-benar duduk setelah salam, menarik napas perlahan, menundukkan kepala, lalu berbisik dalam hati, "Ya Allah, aku sudah datang kepadamu, aku sudah berusaha menghadapmu, kini aku serahkan semua urusanku kepadamu." Kalimat itu sederhana, tapi jika keluar dari hati yang sadar, seluruh malaikat akan menjadi saksi. 1 menit setelah sholat, itulah waktu di mana takdir sering bergerak. Ada orang yang tiba-tiba dipermudah jalannya setelah ia mulai terbiasa berzikir sejenak setelah salam. Ada yang menemukan ketenangan luar biasa hanya karena ia duduk lebih lama di atas sajadahnya. Ada pula yang tiba-tiba mendapat rezeki yang tidak disangka setelah ia membiasakan diri berdoa di 1 menit itu dengan penuh kesungguhan. Sahabat langit, ini bukan tentang lamanya waktu. Ini tentang seberapa dalam hatimu hadir. Karena Allah tidak melihat seberapa panjang bacaanmu, tapi seberapa besar kesungguhanmu dalam setiap lafaz yang keluar. 1 menit setelah sholat bisa menjadi kunci rezeki yang kamu cari, bisa menjadi titik balik dari kesedihan yang kamu simpan, bisa menjadi permulaan dari perubahan besar yang Allah siapkan untukmu. Namun sayangnya, banyak dari kita yang tidak menyadari. Kita berpikir bahwa doa hanya kuat ketika dilakukan di tengah malam, atau di tanah suci, atau saat sujud terakhir. Padahal, setelah sholat, langit juga terbuka selebar-lebarnya. Bayangkan begini, ketika kamu masih duduk di sajadah, tanganmu terangkat, dan air wudhu belum mengering. Malaikat sedang menuliskan namamu di lembar catatan amal. Dan di saat itu, setiap kalimat yang keluar dari bibirmu akan langsung diangkat tanpa penghalang. Itu sebabnya, para ulama dahulu sangat menjaga waktu setelah sholat. Mereka tidak segera bangkit, karena tahu bahwa waktu itu sangat berharga. Mereka berzikir, berdoa, bahkan menangis pelan, menyebut nama Allah dengan penuh cinta. 1 menit itu tidak lama, tapi jika diisi dengan kesadaran penuh, 1 menit bisa mengubah tahun-tahun kehidupanmu. Bayangkan jika setiap selesai sholat, kamu benar-benar hadir. Kamu tidak terburu-buru, tidak tergesa. Kamu duduk sebentar, berzikir dengan hati yang hidup. Maka setiap hari, kamu sedang menanam 1 benih kebaikan yang akan tumbuh menjadi keberkahan dalam hidupmu. Sahabat langit, kebanyakan orang kehilangan momen emas ini karena merasa salat hanyalah kewajiban. Mereka menyelesaikan salat dengan terburu-buru,
seakan takut tertinggal oleh urusan dunia. Padahal dunia tidak akan menunggumu, tapi Allah selalu menanti untuk mendengar suaramu. 1 menit itu adalah panggilan cinta dari Allah kepada hamba yang baru saja menghadapnya. Jika kamu mampu menjaganya, maka kamu sedang menjaga takdirmu sendiri. Coba renungkan sejenak. Berapa kali kamu selesai sholat dan langsung bangkit tanpa rasa? Berapa kali kamu membaca zikir hanya di bibir tanpa hati yang sadar? Berapa kali kamu lupa bahwa 1 menit itu bisa menjadi titik perubahan besar dalam hidupmu? Sahabat langit, kalau hari ini kamu sedang mencari tanda, inilah tandanya. Mungkin Allah ingin kamu tahu bahwa selama ini kamu terlalu cepat berpaling. Dan sekarang, Dia ingin kamu kembali duduk, menatap sajadahmu, dan mulai berbicara dengan lembut kepadanya. Bukan karena Dia butuh ucapanmu, tapi karena kamu butuh ketenangan darinya. 1 menit setelah sholat, itulah saat paling jujur antara kamu dan Tuhanmu. Tidak ada gangguan, tidak ada topeng, tidak ada kepura-puraan. Hanya kamu dan Allah, saling menatap melalui getaran hati yang lembut. Maka jangan biarkan waktu itu lewat begitu saja. Kalau kamu benar-benar ingin hidupmu berubah, coba jaga 1 menit itu dengan sepenuh hati. Bukan untuk mendapatkan sesuatu, tapi untuk membuktikan bahwa kamu benar-benar mencintai Tuhanmu. Sebab, cinta yang sejati tidak diukur dari kata-kata, tapi dari seberapa lama kamu rela tinggal di hadapannya setelah semua doa selesai diucapkan. Sahabat langit, ya mungkin kamu pernah merasa bahwa hidupmu tidak berubah meski sudah banyak berdoa. Mungkin kamu pernah berpikir bahwa Allah belum mendengarkanmu. Tapi percayalah, Dia selalu mendengar. Hanya saja, mungkin kamu terlalu cepat menutup percakapan sebelum Dia sempat menjawab. 1 menit setelah sholat adalah waktu di mana Dia ingin membalas, ingin menenangkan, ingin menurunkan sesuatu dalam hatimu. Tapi kamu sudah pergi. Mulai hari ini, cobalah tinggal sebentar, buka hatimu, hadirkan kesadaranmu, dan rasakan bahwa Allah sedang melihatmu dengan penuh kasih sayang. Ucapkan zikir dengan hati yang tenang, bukan sekadar kewajiban. Berdoalah dengan sungguh-sungguh, bukan karena rutinitas. Biarkan 1 menit itu menjadi detik-detik yang mengubah arah hidupmu. Dan bila kamu merasa pesan ini menyentuh hatimu, ketik angka 77 di kolom komentar. Angka itu bukan sekadar angka, tapi bentuk niat bahwa kamu ingin mulai menyalurkan energi positif dari 1 menit itu. Karena ketika banyak hati yang bersatu dalam niat baik, maka langit pun akan terbuka lebih lebar. Sahabat langit, hidup ini tidak perlu terburu-buru. Takdirmu tidak akan tertukar. Tapi cara kamu berinteraksi dengan waktu, terutama waktu setelah sholat, bisa mempercepat datangnya pertolongan. 1 menit yang kamu jaga bisa menjadi pembeda antara kehidupan yang biasa dengan kehidupan yang penuh berkah. Bayangkan, jika setiap selesai sholat, kamu mampu duduk tenang selama 1 menit dengan hati yang hadir, maka dalam sehari kamu sudah memiliki 5 kesempatan untuk berbicara langsung dengan Tuhanmu. Dalam seminggu, kamu memiliki 35 kali momen untuk mengubah takdir. Dan dalam setahun, kamu punya lebih dari 1000 kesempatan untuk memperbaiki nasibmu hanya dengan 1 menit kesungguhan. Sahabat langit, 1 menit setelah sholat bukan sekadar waktu kosong. Itu adalah pintu menuju ketenangan, jalan menuju perubahan, dan ruang di mana Allah menurunkan rahmat-Nya dengan lembut. Maka jagalah waktu. Jangan biarkan dunia mencuri 1 menit yang paling berharga dalam hidupmu. 1 menit yang kamu isi dengan zikir bisa menenangkan hati. 1 menit yang kamu isi dengan doa bisa mengubah arah hidup. Dan 1 menit yang kamu isi dengan keikhlasan bisa menghapus bertahun-tahun kesalahan. Karena 1 menit di hadapan Allah lebih berharga dari 1000 jam di hadapan manusia. Ketik 77 jika kamu siap menjadikan 1 menit setelah sholat sebagai waktu terbaikmu setiap hari. Semoga setiap zikir yang keluar dari bibirmu, setiap doa yang terucap dari hatimu, menjadi jalan menuju takdir terbaik yang Allah tulis untukmu. Sahabat langit, coba tarik napas perlahan, rasakan setiap hembusannya. Itu adalah tanda bahwa Allah masih memberimu kesempatan untuk berubah hari ini. Masih memberi ruang agar kamu bisa memperbaiki hal-hal kecil yang selama ini kamu anggap sepele. Padahal disitulah letak keajaiban yang sebenarnya. Salah satunya adalah momen 1 menit setelah sholat. Di bagian pertama tadi, kita sudah membahas betapa berharganya 1 menit itu.
Tapi di bagian ini, kita akan menelusuri lebih dalam. Kita akan melihat bagaimana 1 menit setelah sholat benar-benar bisa menentukan takdirmu, bukan sekadar sebagai teori, tapi sebagai realitas spiritual yang terjadi di dalam hidup manusia. Sahabat langit, setiap kali kamu menunaikan sholat, sebenarnya kamu sedang membuka satu jendela antara bumi dan langit. Setiap gerakan dalam sholat adalah simbol komunikasi antara manusia dan Tuhannya. Ketika kamu takbir, kamu sedang meninggalkan dunia. Saat rukuk, kamu merendahkan diri. Saat sujud, kamu menyerahkan segalanya. Dan ketika kamu mengucapkan salam, itulah tanda bahwa kamu telah kembali dari perjalanan rohani yang sangat dalam. Namun, yang tidak banyak orang sadari adalah bahwa perjalanan itu tidak berhenti ketika kamu mengucapkan salam. Salam bukan akhir dari percakapanmu dengan Allah, tetapi jeda sejenak agar kamu bisa menyadari bahwa Dia masih menatapmu, masih mendengarkanmu, masih menunggu hatimu berbicara lebih dalam. Bayangkan seperti seorang anak kecil yang baru saja berbicara dengan ayahnya. Setelah selesai bicara, ia tidak langsung berlari pergi, tapi menatap ayahnya sejenak, memastikan bahwa wajah ayahnya penuh kasih. Begitu pula dengan Allah. Setelah kamu selesai sholat, Dia ingin kamu menatapnya lewat hatimu. Dia ingin kamu tidak segera pergi, tapi duduk sebentar untuk merasakan kehadirannya. 1 menit itu bukan waktu kosong. Itu adalah ruang yang penuh dengan peluang. Dalam waktu yang singkat itu, malaikat belum menutup catatannya. Doa-doa masih menunggu untuk diangkat. Dan rahmat Allah masih turun perlahan, mencari hati-hati yang tidak terburu-buru meninggalkannya. Sahabat langit, banyak orang bertanya, mengapa hidupku terasa berat, padahal aku sudah salat? Jawabannya mungkin sederhana, karena salatnya belum benar-benar diakhiri dengan hati yang hadir. Karena setelah salam, kita terburu-buru kembali ke dunia, padahal Allah sedang menunggu untuk memberikan jawaban atas doa-doa yang baru saja kamu panjatkan. Setelah sholat, jangan hanya berzikir dengan lisan, cobalah berzikir dengan perasaan. Ketika kamu mengucap astagfirullah, rasakan seolah kamu benar-benar sedang meminta ampun. Ketika kamu berucap subhanallah, rasakan keagungan Allah yang meliputi segalanya. Ketika kamu berucap alhamdulillah, rasakan betapa banyak nikmat yang telah kamu terima hari ini. 1 menit setelah salat adalah waktu paling jujur. Karena disitulah kamu bisa berbicara tanpa topeng, tanpa basa-basi, hanya dengan hati yang terbuka. Saat kamu berdoa dalam 1 menit itu, kamu sedang membuka jalur langsung menuju takdir. Kamu sedang menyambung kembali tali ruhani antara dirimu dan langit. Pernahkah kamu merasa doa yang kamu ucapkan seperti tidak sampai? Seolah tidak ada perubahan? Ya mungkin bukan doanya yang salah, tapi waktunya yang kurang tepat. Karena doa yang diucapkan di waktu terbaik akan memiliki kekuatan yang berbeda. Dan waktu terbaik itu adalah 1 menit setelah kamu menunaikan sholat. Para ulama dahulu sangat menjaga waktu ini. Mereka berkata, siapapun yang duduk sejenak setelah sholat dengan zikir dan doa, maka Allah akan memperpanjang ketenangan dalam hidupnya. Mereka tidak berbicara tentang keberkahan materi semata, tapi keberkahan dalam hati, ketenangan dalam jiwa, dan kemudahan dalam langkah. Sahabat langit, 1 menit itu seperti benih. Jika kamu tanam dengan ikhlas, ia akan tumbuh menjadi pohon takdir yang rindang. Tapi jika kamu biarkan begitu saja, ia akan hilang tertiup angin kesibukan dunia. Bayangkan sebuah kisah sederhana. Ada seorang pedagang yang hidupnya selalu penuh masalah. Rezekinya seret, hatinya gelisah, dan urusannya selalu terasa sulit. Suatu hari ia mendengar tentang rahasia 1 menit setelah sholat. Ia mulai mencoba. Setiap selesai sholat, ia duduk diam di sajadahnya, berzikir perlahan, lalu berdoa dengan kalimat sederhana, "Ya Allah, aturlah urusanku sebagaimana Engkau mengatur langit dan bumi." Hari demi hari berlalu, ia merasa tidak ada yang berubah, tapi ia tetap melakukannya. Hingga suatu saat rezekinya mulai mengalir tanpa ia duga. Hatinya menjadi tenang, dan hidupnya terasa lebih ringan. Ia baru sadar, ternyata bukan keajaiban yang datang kepadanya, tapi hatinya yang mulai tenang karena terbiasa tinggal lebih lama bersama Allah. Begitulah kekuatan 1 menit setelah salat. Ia mudah selalu mengubah keadaan luar, tapi pasti mengubah keadaan dalam. Karena ketika hati sudah tenang, hidup pun menjadi terang. Sahabat langit, mari kita renungkan sesuatu yang sering terlewat. Ketika Rasulullah selesai sholat, beliau tidak langsung bangkit. Beliau berzikir, memuji Allah, dan terkadang berdoa dalam diam. Rasulullah tahu bahwa waktu setelah sholat adalah waktu mustajab, waktu yang disukai Allah,
waktu di mana doa tidak terhalang. Bahkan para sahabat beliau pun berlomba-lomba untuk memperlama duduk di masjid setelah sholat. Mereka tidak terburu-buru karena tahu di saat itu malaikat masih menebarkan keberkahan. Kalau Rasulullah dan para sahabat saja menjaga waktu itu, lalu mengapa kita yang masih penuh dosa malah mengabaikannya? Apakah karena kita terlalu sibuk? Atau karena kita sudah terlalu terbiasa menjalani ibadah tanpa rasa? Sahabat langit, 1 menit itu bukan tentang lamanya waktu, tapi tentang kehadiran hati. Kadang, dalam 1 menit yang penuh kesadaran, kamu bisa mendapatkan ketenangan yang tidak kamu dapatkan dari bertahun-tahun sibuk mencari dunia. Karena 1 menit setelah sholat adalah ruang kecil yang langsung terhubung dengan takdir yang sedang ditulis. Ketika kamu duduk setelah sholat dan berbisik dalam hati, "Ya Allah, aku serahkan semuanya kepadamu," maka kalimat itu bisa menjadi titik awal perubahan besar dalam hidupmu. Mungkin bukan hari ini, mungkin bukan besok, tapi di waktu yang telah Allah tentukan, doa itu akan tumbuh menjadi kenyataan yang indah. Sahabat langit, pernahkah kamu merasa bahwa setiap kali kamu selesai sholat, hatimu kosong, seolah sholatmu hanya rutinitas? Coba perhatikan 1 menit setelahnya. Apakah kamu duduk sejenak atau langsung bangkit? Apakah kamu masih mengingat Allah atau langsung kembali ke dunia? Jawaban itu mungkin menentukan seberapa dalam hubunganmu dengan Tuhanmu. Ingatlah, 1 menit setelah sholat bukan tentang menunggu sesuatu terjadi, tapi tentang membiarkan hatimu tetap bersama Allah, walau tubuhmu sudah selesai beribadah. Karena orang yang bisa menjaga hatinya setelah sholat, dialah yang benar-benar sholat. Sahabat langit, saat kamu menatap sajadah setelah salam, itulah momen ketika malaikat masih di sekitarmu. Mereka menuliskan setiap kalimat zikirmu, setiap getaran hatimu, setiap ucapan syukur yang keluar dari bibirmu. Mereka mengangkat catatan itu ke langit, lalu membisikkan, "Ha ya Rob, hambamu masih duduk memujimu." Dan Allah akan menjawab, "Berikan ia ketenangan, berikan ia keberkahan, dan ubah takdirnya menjadi lebih baik." Maka jangan sia-siakan 1 menit itu. Bukan hanya sekadar untuk berdoa, tapi untuk benar-benar merasakan kehadiran Tuhanmu. Karena siapa yang mampu menghadirkan Allah dalam 1 menit setelah sholat, maka Allah akan menghadirkan pertolongannya dalam setiap langkah hidupnya. Sahabat langit, jika kamu sedang berada dalam fase hidup yang sulit, mungkin jawabannya bukan di luar sana. Mungkin jawabannya ada di 1 menit setelah sholatmu. Coba jaga waktu itu dengan sepenuh hati. Duduklah sebentar, rasakan kedekatan dengan Allah, dan biarkan Dia menenangkan hatimu. Ketika kamu mampu menjaga momen itu setiap hari, kamu sedang membangun hubungan yang tak tergantikan. Hubungan antara hamba yang tulus dengan Tuhan yang Maha Penyayang. Dan jika kamu benar-benar ingin memulai perubahan hari ini, ketik angka 77 di kolom komentar. Angka itu adalah simbol kesungguhanmu, tanda bahwa kamu ingin menyalurkan energi positif ke seluruh penjuru langit dan bumi. Semakin banyak orang yang mengetiknya, semakin kuat gelombang niat baik itu bergerak ke langit. Sahabat langit, hidup bukan tentang seberapa cepat kita berlari, tapi seberapa dalam kita menyadari. Dan 1 menit setelah sholat adalah waktu terbaik untuk menyadari siapa diri kita sebenarnya di hadapan Tuhan. Karena di dunia ini, banyak hal bisa menipu pandangan, tapi 1 menit setelah sholat tidak bisa membohongi hatimu. Di sana, kamu bisa melihat seberapa jujur cintamu kepada Allah. Apakah kamu segera pergi setelah menyapanya, atau kamu memilih untuk duduk sejenak karena enggan berpisah? Mungkin hanya 1 menit, tapi disitulah letak rahasia hidupmu. Karena siapa yang menjaga 1 menitnya dengan Allah, maka Allah akan menjaga sisa waktunya di dunia. Sahabat langit, jaga 1 menit itu. Biarkan ia menjadi waktu yang paling kamu nantikan setiap hari. Karena 1 menit yang kamu isi dengan cinta bisa menenangkan seluruh hari-harimu. Dan 1 menit yang kamu isi dengan kesadaran bisa menjadi sebab Allah menulis ulang takdirmu dengan cara yang lebih indah dari yang kamu bayangkan. Ketik 77 sebagai tanda bahwa kamu ingin menjadikan 1 menit setelah sholat sebagai jalan perubahan hidupmu. Dan bersiaplah, karena dari 1 menit itulah hidupmu akan mulai menemukan arah terbaiknya. Sahabat ilmu langit yang dirahmati Allah, sekarang kita tiba pada bagian paling penting dari perjalanan spiritual ini. Karena disinilah kita akan memahami
Mengapa 1 menit setelah sholat bisa menjadi kunci perubahan hidup? Bukan karena waktunya panjang, bukan karena doanya berlebihan, tapi karena saat itu, hati sedang berada di titik paling jujur, paling dekat dengan Allah. Bayangkan ini, seseorang baru saja mengucap salam terakhir. Ia mengangkat kepalanya, menarik napas dalam, lalu duduk sejenak. Dunia terasa hening. Tidak ada lagi hiruk-pikuk pikiran. Tidak ada lagi beban yang menyesakkan dada. Saat itu hati sedang bersih. Inilah detik di mana ucapanmu, harapanmu, dan doa-doamu punya kekuatan besar untuk menggetarkan langit. Banyak orang tergesa berdiri setelah sholat, langsung melipat sajadah, langsung membuka ponsel, atau bahkan beranjak meninggalkan tempat. Padahal di situ, pada detik yang mereka abaikan, pintu langit masih terbuka lebar. Malaikat masih mencatat, masih menanti siapa yang akan melanjutkan dengan zikir, siapa yang akan berdoa, siapa yang benar-benar ingin takdirnya berubah. 1 menit setelah sholat, bukan waktu kosong. Itu adalah ruang sakral. Ruang yang diberikan Allah agar manusia bisa menyambung hubungan yang baru saja dibangun dalam sholat. Hubungan antara seorang hamba yang sujud dan Tuhannya yang maha mendengar. Karena sholat bukan hanya tentang berdiri dan rukuk, tapi tentang bagaimana hati tetap menyatu bahkan setelah salam. Pernahkah kamu merasa hidupmu terasa berat meski kamu rajin sholat? Mungkin karena setelah salam, kita langsung menutup jendela hati. Kita tidak memberi ruang bagi doa untuk keluar. Kita lupa untuk berbicara dengan Allah setelah berbicara dalam sholat. Padahal justru saat itu, seluruh energi spiritual dari sholat sedang aktif. Hati masih lembut, jiwa masih tenang, dan malaikat masih di sekelilingmu. Ketika kamu duduk sejenak setelah sholat dan mengucap, "Ya Allah, aku mohon bimbinganmu," maka itu bukan sekadar ucapan. Itu adalah sinyal langit. Doa yang lahir dari hati yang baru saja sujud memiliki kekuatan yang berbeda. Ibarat anak yang baru pulang ke rumah, lalu langsung berbicara dengan ayahnya. Tidak ada jarak, tidak ada penghalang, hanya kejujuran dan harapan. Sahabat ilmu langit, detik setelah sholat adalah waktu yang menentukan arah hidupmu. Karena disitulah Allah menilai, apakah ibadahmu benar-benar kamu jaga sampai akhir, ataukah hanya ritual yang selesai tanpa makna. Coba rasakan sendiri. Duduklah sebentar setelah salam, tutup matamu sejenak, rasakan udara yang kamu hirup, lalu bisikkan dalam hati, "Ya Allah, Engkaulah tujuan akhirku." Saat itu kamu tidak sedang berbicara ke langit, kamu sedang berbicara kepada zat yang lebih dekat dari urat lehermu sendiri. Waktu 1 menit itu bukan sekadar tambahan, ia adalah waktu untuk menanam benih takdir baru. Karena setiap kali kamu mengingat Allah dalam keadaan suci, malaikat mencatatnya sebagai bentuk cinta. Dan cinta itu tidak akan pernah hilang. Ia menjadi energi yang akan kembali dalam bentuk keberkahan, dalam rezeki yang tak disangka, dalam hati yang lebih tenang, dalam arah hidup yang tiba-tiba lebih jelas. Banyak ulama berkata, doa setelah sholat itu seperti anak panah. Semakin fokus niatmu, semakin tajam arah panah itu menembus langit. Tapi jika hatimu kosong, maka panah itu hanya jatuh di tanah. Maka, jagalah 1 menit setelah sholat seperti kamu menjaga waktu sholat itu sendiri. Karena apa yang kamu lakukan di waktu itu bisa menentukan apakah amalmu diterima atau hanya menjadi rutinitas yang kering. Bayangkan seseorang yang setiap selesai sholat selalu menundukkan kepala. Ia tidak meminta banyak hal, hanya mengucap syukur. Hari demi hari ia melakukannya tanpa putus. Dan suatu hari, hidupnya berubah. Pintu rezekinya terbuka, hatinya lebih damai, urusannya dimudahkan. Ia mungkin tidak sadar, tapi setiap ucapan syukurnya setelah salat menjadi sebab Allah menurunkan pertolongan. Sahabat, takdir itu bukan sesuatu yang asing. Takdir dibentuk oleh keputusan-keputusan kecil yang kita ambil setiap hari. Dan salah satu keputusan paling besar adalah ketika kamu memilih untuk tidak langsung beranjak setelah sholat. Kamu memilih untuk tetap duduk, tetap sadar, tetap terhubung. Karena disitulah hatimu bicara dan Allah mendengar. Dalam 1 menit itu, kamu bisa memilih antara 2 hal, menutup hubungan dengan Allah atau memperkuatnya. Kamu bisa membiarkan energi salat itu hilang begitu saja, atau menjadikannya bahan bakar untuk mengubah masa depanmu. Jangan remehkan waktu sesingkat itu, karena seringkali Allah menyembunyikan rahmat besar dalam hal-hal kecil, seperti setetes air yang menyuburkan tanah kering, seperti cahaya kecil yang menuntun langkah di malam gelap. Begitu pula 1 menit setelah salat, ia bisa menjadi kunci perubahan besar dalam hidupmu. Dan tahukah kamu,
siapa yang paling rugi? Bukan mereka yang tidak punya banyak harta, bukan pula yang hidupnya belum mapan, tapi mereka yang setiap hari bertemu Allah dalam salat, lalu membiarkan momen berharga itu lewat begitu saja. Maka mulai sekarang, jagalah momen itu. Biarkan 1 menit setelah salat menjadi waktu paling jujur antara kamu dan Allah. Waktu untuk berbicara dari hati, tanpa hafalan, tanpa formalitas. Katakan apa yang benar-benar kamu rasakan. Ceritakan kesedihanmu, kebingunganmu, harapanmu, karena Allah tidak menilai seberapa indah kata-katamu, tapi seberapa dalam ketulusanmu. Dan saat kamu melakukannya dengan hati yang bersih, kamu akan merasakan keajaiban kecil, rasa tentram yang tak bisa dijelaskan, keyakinan yang tiba-tiba tumbuh, dan keinginan kuat untuk terus memperbaiki diri. Itulah tanda bahwa doamu sedang bekerja, meski belum terlihat hasilnya. Sahabat ilmu langit, bila kamu masih di sini dan masih mendengarkan, ketik angka 77 di kolom komentar sebagai tanda kamu ingin menyalurkan energi positif dari doa-doa baikmu. Karena doa yang dibagikan bisa membuka keberkahan untuk sesama. Ingatlah, setelah sholat bukan berarti selesai. Justru di sanalah ibadahmu diuji. Apakah hatimu tetap terjaga atau kembali lalai? 1 menit setelah sholat bisa menjadi pembeda antara hamba yang hanya menjalankan kewajiban dengan hamba yang benar-benar dirindukan oleh Tuhannya. Karena sejatinya, bukan banyaknya sholat yang mengubah takdir, tapi seberapa dalam hubunganmu dengan Allah di dalam dan setelah sholat. Jadi, jika kamu ingin hidupmu berubah, jangan cari keajaiban di tempat jauh. Lihatlah ke sajadahmu. Di sanalah pintu langit terbuka, dan di sanalah takdirmu bisa berubah hanya dalam 1 menit yang penuh keikhlasan. Tetaplah di sini bersama ilmu langit, karena di bagian kesimpulan nanti, kita akan membuka rahasia terakhir tentang bagaimana cara menjaga energi spiritual itu agar tidak padam sepanjang hari. Karena perubahan besar selalu berawal dari hal kecil, dan dalam 1 menit setelah sholat, langit sedang menunggu suaramu. Sahabat ilmu langit yang dirahmati Allah, kini kita tiba di penghujung perjalanan yang luar biasa. Sebuah perjalanan tentang waktu yang sangat singkat, namun memiliki kekuatan sebesar langit. 1 menit setelah sholat, sebuah waktu yang selama ini dianggap sepele, tapi ternyata menyimpan rahasia besar tentang takdir, tentang ketenangan, dan tentang bagaimana Allah mengatur hidup seseorang. Sejak awal kita belajar bahwa sholat bukan hanya sekadar gerakan tubuh atau lantunan doa yang dihafal. Salat adalah pertemuan, sebuah komunikasi antara hati manusia dengan Sang Pencipta. Namun ternyata, pertemuan itu tidak berakhir saat salam terakhir diucapkan. Justru setelah itu, pintu-pintu keberkahan terbuka lebar. Waktu 1 menit setelah sholat bukanlah sisa, melainkan kelanjutan dari ibadah itu sendiri. Bayangkan, kamu baru saja menutup sholat dengan ucapan salam. Hati sedang lembut, pikiran sedang jernih, dan energi spiritual sedang tinggi. Saat itu Allah menurunkan ketenangan ke dalam hatimu. Malaikat masih berada di sekitar, mencatat setiap zikir, setiap syukur, dan setiap bisikan doa yang keluar dari bibirmu. Tapi sayangnya, banyak orang tidak menyadari betapa berharganya waktu ini. Begitu selesai sholat, mereka langsung berdiri. Ada yang terburu-buru mengejar urusan dunia, ada yang langsung meraih ponsel, ada pula yang merasa cukup karena sudah menyelesaikan kewajiban. Padahal disitulah letak perbedaan antara ibadah yang hanya menggugurkan kewajiban dan ibadah yang benar-benar mengubah hidup. 1 menit setelah sholat adalah waktu emas. Dalam hitungan detik itulah seseorang bisa memperkuat hubungannya dengan Allah. Ia bisa menanam benih takdir baru melalui doa, zikir, atau bahkan dengan sekadar menundukkan kepala dalam rasa syukur. Karena apapun yang lahir dari hati yang baru saja bersujud, memiliki getaran spiritual yang luar biasa kuat. Pernahkah kamu merasa setelah sholat hati menjadi ringan? Itulah tanda Allah sedang menyentuhmu dengan kasih-Nya. Dan jika kamu menambahnya dengan zikir atau doa setelahnya, maka sentuhan itu berubah menjadi pelukan. Sebuah pelukan lembut dari langit yang menenangkan hati dan meneguhkan langkah. Sahabat ilmu langit, selama 3 bagian perjalanan ini kita belajar bahwa takdir bukan hanya tentang garis yang tidak bisa diubah, takdir juga tentang usaha. Tentang waktu yang kamu pilih untuk tetap bersama Allah saat kebanyakan orang beranjak. Karena saat kamu bertahan 1 menit setelah sholat, kamu sedang mengirim sinyal ke langit bahwa kamu tidak ingin hubungan itu putus. Maka Allah pun membalasnya dengan perhatian. Doamu tidak selalu langsung dikabulkan, tapi hatimu dikuatkan, langkahmu diarahkan,
hidupmu dipermudah, dan tiba-tiba kamu sadar, sesuatu dalam hidupmu berubah sedikit demi sedikit. Itulah hasil dari 1 menit yang sering diabaikan banyak orang. Bayangkan seseorang yang setiap selesai sholat, hanya mengangkat tangan dengan lirih dan berkata, "Ya Allah, cukup Engkau ridha kepadaku." Tanpa banyak kata, tanpa banyak permintaan. Namun setiap ucapannya jujur. Hari demi hari ia melakukan itu. Dan satu waktu, Allah menjawabnya dengan ketenangan yang tak bisa dibeli oleh apapun di dunia. Begitu pula kamu. Mungkin selama ini kamu merasa hidupmu stagnan, doamu belum terkabul, usahamu terasa berat, dan hatimu sering gundah. Cobalah perhatikan momen setelah sholat, mungkin di sanalah letak jawabannya. Mungkin selama ini kamu terburu-buru menutup pertemuan dengan Allah, padahal Dia belum selesai mendengarkanmu. Lihatlah bagaimana para ulama dan orang saleh terdahulu menjaga momen setelah sholat. Mereka tidak tergesa berdiri. Mereka menundukkan kepala, berzikir pelan, lalu berdoa dalam diam. Bahkan sebagian dari mereka menangis tanpa suara karena mereka tahu waktu itu adalah momen paling lembut antara hamba dan Tuhannya. Dan hebatnya, Allah tidak pernah menyia-nyiakan waktu yang diisi dengan zikir. Dalam 1 menit itu, setiap ucapan Alhamdulillah, Astaghfirullah, atau Subhanallah mengangkat derajatmu. Setiap detik menjadi pahala. Setiap napas menjadi bentuk ibadah. Bahkan jika hatimu sedang sedih dan kamu hanya bisa diam sambil menatap sajadah, itu pun tetap dihitung sebagai zikir selama hatimu terhubung dengannya. Sahabat, banyak orang ingin hidupnya berubah, tapi jarang yang mau memperhatikan hal-hal kecil yang bisa membawa perubahan besar. Salat sudah dilakukan, doa sudah dipanjatkan, tapi hati belum benar-benar hadir. Padahal, kunci perubahan takdir justru ada dalam kehadiran hati itu. 1 menit setelah sholat bukan hanya waktu tambahan, tapi ruang refleksi. Ruang untuk memastikan bahwa yang barusan kamu lakukan benar-benar berarti. Bahwa hatimu masih tenang, masih bersandar pada Allah, dan belum larut dalam dunia yang sibuk. Coba perhatikan, setiap kali kamu duduk sebentar setelah sholat, kamu sebenarnya sedang membangun benteng spiritual di sekeliling jiwamu. Dunia boleh riuh, tapi di dalam hatimu ada ruang tenang yang tidak bisa diganggu siapapun. Dan dari ruang itulah kekuatan hidupmu lahir. 1 menit setelah salat adalah bentuk penghormatan terakhir pada ibadahmu. Ibarat tamu yang datang ke rumah orang mulia, lalu ia tidak langsung pergi setelah berbicara, tapi duduk sejenak, menunjukkan rasa hormat, rasa syukur, dan kerendahan hati. Begitulah seharusnya kita setelah berbicara dengan Allah dalam salat. Duduk sejenak, menenangkan diri, dan mengucap syukur. Dan ingat, waktu 1 menit itu tidak harus diisi dengan doa panjang. Bahkan 1 kalimat sederhana pun bisa menggetarkan langit selama keluar dari hati yang ikhlas. Kalimat seperti, "Ya Allah, aku berserah kepadamu," bisa menjadi pembuka pintu rezeki, pintu jodoh, bahkan pintu ampunan. Mungkin selama ini kita menganggap hidup tidak adil, tapi bisa jadi karena kita sendiri belum memanfaatkan waktu-waktu yang diberi Allah untuk mengubah arah takdir kita. 1 menit setelah sholat, itulah waktu yang seolah kecil, tapi sebenarnya menjadi cermin bagi seluruh kehidupan. Jika kamu terbiasa duduk sejenak, berzikir, berdoa, dan merenung, maka hidupmu pun akan terbiasa tenang dan terarah. Tapi jika kamu terbiasa tergesa, tidak sempat bersyukur, tidak sempat berdoa, maka hidupmu pun akan berjalan dengan tergesa, tanpa arah yang pasti. Inilah rahasia besar yang banyak orang tidak tahu. Takdir memang milik Allah, tapi Allah membuka ruang agar hambanya ikut menulis bagian kecil di dalamnya, melalui doa. Dan salah satu waktu terbaik untuk menulis takdirmu adalah 1 menit setelah sholat. Sahabat ilmu langit, bayangkan jika kamu menjadikan waktu ini sebagai kebiasaan. 5 kali sehari, setiap selesai sholat, kamu duduk sejenak dan berbicara dengan Allah. Tidak lama, hanya 1 menit. Dalam sebulan, kamu sudah berbicara dengan Tuhanmu lebih dari 150 kali. Dan dari ratusan kali itu, percayalah, pasti ada satu yang akan mengubah jalan hidupmu. Allah Maha melihat usaha kecil hambanya. Bahkan jika kamu hanya berkata dalam hati, "Ya Allah, aku ingin menjadi orang baik," malaikat sudah mencatatnya. Dan tidak lama kemudian, kamu akan dipertemukan dengan situasi yang menuntunmu menjadi orang baik. Begitulah cara Allah bekerja, pelan, lembut, tapi pasti. Maka jangan pernah remehkan waktu singkat itu. 1 menit bisa jadi awal dari ketenangan panjang. 1 menit bisa membuka jalan rezeki yang tak disangka. 1 menit bisa menghapus dosa bertahun-tahun jika diisi dengan keikhlasan. Dan jika kamu merasa hidupmu belum berubah,
jangan putus asa. Mungkin Allah ingin melihat seberapa konsisten kamu menjaga 1 menit itu. Seberapa besar kamu percaya bahwa waktu kecil bisa membawa hasil besar. Karena di mata Allah, yang kecil bisa menjadi besar jika dilakukan dengan hati yang besar. Sahabat ilmu langit, ketik angka 77 di kolom komentar sebagai tanda kamu ingin menjaga 1 menit sakral ini dalam setiap sholatmu. Angka 77 bukan sekadar angka, tapi simbol dari niat baik, dari tekad untuk memperkuat hubungan dengan Allah, dari keinginan untuk mengalirkan energi positif kepada sesama. Dan jika hari ini kamu masih diberi kesempatan untuk sholat, gunakanlah dengan sepenuh hati. Jangan biarkan salam terakhir menjadi tanda perpisahan, tapi jadikan itu pintu untuk melanjutkan percakapan dengan Tuhanmu. Karena Allah tidak pernah lelah mendengar. Justru Dia menanti siapa di antara hambanya yang mau bertahan sedikit lebih lama untuk berbicara dengannya. Maka, jagalah momen itu. Rasakan ketenangan yang datang setelah sujud. Biarkan 1 menit setelah sholat menjadi ruang sakral antara kamu dan Allah. Ruang yang tidak bisa diganggu oleh dunia, ruang yang menghubungkan bumi dan langit, ruang yang akan menentukan arah hidupmu. Dan ketika kamu menjaganya dengan ikhlas, maka kamu tidak hanya menjalankan sholat, kamu sedang membangun hubungan yang akan menuntunmu ke kebahagiaan sejati. Karena sejatinya, 1 menit setelah sholat bukan hanya tentang waktu, tapi tentang cinta. Cinta antara hamba yang ingin terus dekat, dan Tuhan yang tidak pernah menjauh. Sahabat ilmu langit, semoga dari hari ini, setiap kali kamu selesai sholat, kamu tidak langsung beranjak. Duduklah sejenak, tarik napas dalam, dan katakan dalam hati, "Ya Allah, aku bersyukur telah Kau izinkan bersujud kepadamu." Biarkan 1 menit itu menjadi titik balik, karena bisa jadi, dari waktu sesingkat itu, Allah sedang menulis ulang takdirmu. Terima kasih sudah setia mendengarkan hingga akhir. Semoga video ini menjadi pengingat bahwa keajaiban besar seringkali tersembunyi di waktu-waktu yang kita anggap kecil. Dan semoga setiap 1 menit setelah salatmu menjadi waktu yang mengubah hidupmu selamanya. Jika kamu merasakan energi positif dari kisah ini, ketik 77 sekarang juga, dan bagikan video ini agar semakin banyak hati yang tersadar. Karena bisa jadi, 1 menit setelah salat mereka adalah waktu di mana langit sedang menunggu doa yang akan mengubah segalanya.